Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala bisa menghidupimu, kata alunan lagu. Indonesia, iya, Indonesia, yang dicatatkan Badan Pangan Nasional 2022 berada di peringkat ketiga kekayaan tanaman pangannya dan merupakan keragaman sumber pangan tertinggi di dunia setelah Brazil. Iya, itu katanya. Masih katanya. Faktanya, pada Januari 2023, impor minyak nabati negara lautan susu tersebut sudah mencapai 12,8 juta kilogram atau senilai 24,8 juta US dollar. Ditambah dengan impor gula pasir sebesar 991 ribu ton di tahun yang sama. Melihat ini, timbul pertanyaan, apakah negara peringkat ketiga dalam kekayaan tanaman pangannya dapat berdaulat pangan, dan apakah masyarakat Indonesia sendiri tahu apa itu kedaulatan pangan? Masih dalam panas. Berarti Indonesia masih agraris ya kalau di hati teteh. Iya, kan internet tidak selamanya. Berarti yang kita tahu apa kan? Saya tahu sebenarnya tuh di lokal tuh banyak, cuman terhambat masalahnya dari permodalannya, dari transportasinya. Tapi sekarang kan saya lihat transportasi udah mulai jalan-jalan, kalau udah mudah kan. Sebenarnya beras itu banyak, sebenarnya tuh pasokan beras banyak, sebenarnya cuma jalannya itu kan udah dimudahkan. Hasil panen petani minyak kita itu diperuntukkan untuk dalam negeri dulu. Jadi lokal dulu ya. Meskipun daya beli uangnya lebih besar di mana, maksudnya ini untuk mereka kan lebih gede, mereka menjual keluar. Itu Pasti harus komennya sama rakyat, tergantung pemerintah dong. Aneh-aneh aja. Kita sampaikan. Rakyat Iya. bisa banyak. Bisa. Kenapa? Ya, kalau bisa sih kalau pengelolaan pemerintahnya benar. Harga stabil. Jadi kita bisa beli produk lokal. Iya. Pertama sudah diperuntukkan dulu dalam negeri. Nah, kalau misalkan ada cukup, ada sisa lebih, baru dijual keluar. Yakin bisa. bisa, tergantung dari kita sendiri. Sekali lagi coba dari mahasiswa yang apa seperti itu. Insya Allah bisa. Kalau misalnya pemerintahnya kerjasama juga sama kita deh. Jika dilihat dari jawaban masyarakat, sebenarnya akar dari permasalahan impor di negara agraris ini adalah kurangnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pangan yang melimpah di Indonesia. Adapun, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan dari sumber daya manusia dari kaum muda yang tidak mau bertani. Jika semua titik tumpunya ada di pemerintah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil untuk mendukung kedaulatan pangan di Indonesia? Memanfaatkan lahan yang ada dengan membudidayakan tanaman multikultural. Lalu juga mulai melakukan pergesekan makanan pokok agar tidak bergantung pada satu bahan pangan saja, sehingga bisa mengurangi impor di suatu bahan tertentu. Misalnya, kita mulai mengganti beras ke jagung atau beledak ataupun tiwo yang terbuat dari ketela. Sehingga kalau misalnya terjadi krisis beras itu suatu saat bahan pokok kita masih bisa makan dan memenuhi kebutuhan gizi kita. Lalu yang terakhir adalah mendirikan konsorsium koperasi ketahanan pangan agar harga bibit dan kebutuhan pertanian menjadi lebih murah, seperti melakukan subsidi pupuk kompos.